Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, khususnya peserta diklat penguatan kepala sekolah, dimanapun saja berada, dan lebih khusus lagi kepada kelas yang kebetulan saya sebagai pengajarnya. Pertama-tama puji dan syukur marilah kembali kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengerjaan tugas 13, yaitu menganalisis hasil monitoring dan evaluasi yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu melaksanakan pengembangan sekolahnya, di mana instrumen MONET itu sudah Bapak Ibu susun pada saat kegiatan in-service training, demikian juga RPS-nya, dan pada saat Bapak Ibu sudah selesai melakukan kegiatan pengembangan sekolah, bahkan belum selesai pun Bapak Ibu sudah menggunakan instrumen itu untuk melakukan monitoring, dan di akhir kegiatan Bapak Ibu melakukan evaluasi. Nah, data hasil MONET tersebut harus Bapak Ibu analisis, kemudian Bapak Ibu nanti dari hasil analisis tersebut Bapak Ibu lakukan refleksi, kemudian untuk mengambil satu kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk share point terkait dengan tugas 13 tersebut. Tugas 13. Bapak Ibu, sekali lagi pengerjaan tugas 13 ini saya khususkan untuk Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah, namun tidak menutup kemungkinan ketika nanti Bapak Ibu para kepala sekolah melakukan pengembangan sekolah, kemudian memperoleh data hasil monitoring dan evaluasi, kiranya Bapak Ibu juga harus melakukan analisis hasil MONET tersebut. Mudah-mudahan ini juga membantu bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu hitung skor perolehan, skor maksimum, dan persen ketercapaian atau nilai akhir secara kualitatif atau dalam bentuk angka. Nah, kemudian konversikan dengan nilai kualitatif atau nilai huruf dari masing-masing hasil monitoring dan evaluasi tersebut, tentu sesuai dengan rumus dan ketentuan dari masing-masing instrumen, baik itu instrumen keterlaksanaan maupun instrumen hasil pelaksanaan RPS atau pelaksanaan pengembangan sekolah. Sebagaimana sudah Bapak Ibu lihat hal itu pada tugas 09, yaitu menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Langkah kedua, Bapak Ibu hitung rata dari nilai akhir dari masing-masing hasil analisis secara kuantitatif atau nilai angka sesuai dengan instrumen MONET dan banyak responden yang mengisi instrumen. Jadi untuk satu instrumen tentu saja tidak cukup banyak diisi oleh satu responden. Kalau misalnya diisi oleh 2 atau 3 atau 5 responden, maka Bapak Ibu untuk menyimpulkan itu harus mengambil atau menghitung nilai rata dari masing-masing nilai akhir setiap instrumen tersebut disesuaikan dengan banyaknya responden yang mengisi instrumen. Langkah ketiga, dari hasil perhitungan nilai rata tadi, Bapak Ibu tentukan nilai kualitatif atau nilai huruf dari rata
nilai akhir setiap hasil monitoring dan evaluasi. Nah, sesuai ketentuan atau sesuai tabel yang telah ditentukan, di mana tabel itu nanti ada di bawah setiap instrumen. Jadi kalau dikatakan sangat baik itu berapa nilainya, baik itu berapa nilainya, ada di situ. Kemudian Bapak Ibu, untuk instrumen monitoring keterlaksanaan, maka Bapak Ibu di kolom terakhir itu Bapak Ibu diharapkan menuliskan deskripsi atau paparan hasil keterlaksanaannya, terutama pada kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya mungkin tidak sesuai dengan rencana. Itu Bapak Ibu perlu jelaskan bagaimana penyimpangan yang terjadi dan bagaimana solusinya. Atau mungkin terlaksana tapi tidak sesuai dengan rencana. Misalnya rencananya dilaksanakan pagi hari, tapi karena sesuatu dan lain hal dipindahkan ke sore. Nah, itu jelaskan. Nah, kemudian ini ya, deskripsikan rekomendasi atau tindak lanjut pada instrumen keterlaksanaan. Nah, pada instrumen hasil, Bapak Ibu deskripsikan perubahan positif atau peningkatan yang terjadi. Kalau tentang instrumen siswa ya berarti pada siswa, kalau tentang guru pada guru, dan juga pada kepala sekolah, mungkin juga pada staf. Pada kolom keterangan yang sesuai dengan jenis data hasil monitoring dan evaluasi masing-masing instrumen tersebut. Nah, untuk jelasnya, mari sama-sama kita praktekkan Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya akan saya ambilkan contoh bagaimana Bapak Ibu menghitung instrumen MONEF tersebut. Ini contoh isian. Nah, ini contoh isian instrumen monitoring pelaksanaan RPS. Ya. Yang pertama misalnya instrumen monitoring keterlaksanaan kegiatan pengembangan sekolah. Ini instrumennya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada kolom keterlaksanaan. Jadi dari setiap kegiatan atau setiap uraian kegiatan ini Bapak Ibu, kalau terlaksana Bapak Ibu centang dia, kalau tidak terlaksana centang tidak. Nah, kalau tidak terlaksana itu Bapak Ibu perlu tuliskan di keterangan ini kenapa hal itu tidak terlaksana. Ini contohnya, ini terlaksana. Nah, misalnya ini tidak terlaksana. Kenapa? Waktu tidak memungkinkan. Karena dalam waktu 10 hari Bapak Ibu harus menyelesaikan dari sejak persiapan sampai menyusun laporan, bahkan menyusun video, unjuk kerja. Maka kalau memang tidak memungkinkan tidak dilakukan uji keterbacaan, ya tuliskan di sini. Meskipun dalam rencana sudah Bapak Ibu rencanakan akan dilaksanakan. Jadi seperti ini. Jadi waktu tidak memungkinkan ya, karena tidak dilakukan uji keterbacaan, maka instrumen ya tidak perlu direvisi, jadi langsung digunakan dari tugas 9 itu. Nah, ini Bapak Ibu, setelah semuanya, nah tentu saja ini yang mengisi bisa kepala sekolah, bisa juga yang lain, ya, bisa pengawas pembina mungkin kalau ada, atau kalau tidak ya peserta ya. Ini untuk menyingkat waktu lah ini. Jadi nanti kalau tidak terlaksana ini tuliskan kenapa. Ini belum sempat dilaksanakan, misalnya waktu tidak memungkinkan. Nah, baru dihitung jumlah ya-nya berapa, jumlah tidaknya berapa. Kemudian jumlah ya ditambah tidak. Jadi jumlah ya-nya 26, tidaknya 6.
iya tambah tidak berarti 26 tambah 6, 32. Nah, nilai akhir dihitung jumlah ya-nya 26, jumlah ya tambah tidaknya 32 kali 100 berarti 81,25%. Nah, baru Bapak Ibu cocokkan kualitatifnya. Oh, 81,25 itu ada di sini. Oh, berarti B atau baik atau memadai. Demikian juga untuk yang lain. Misalnya ini instrumen evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Ini Bapak Ibu, ini tentu ini yang mengisi adalah peserta, apakah guru, mohon maaf baterainya. Ya Bapak Ibu, jadi ini kalau ini nilainya tidak ya tidak, bukannya ya tidak tapi 4321. Ada di atas petunjuknya 4 itu bagaimana jika selalu muncul, 3 sering muncul, 2 kadang-kadang, nah begitu ya. Ini petunjuk saya letakkan di atas supaya ketika mau mengisi itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini berdasarkan ini tentu yang mengisi ini tidak perlu menghitung, bisa jadi kalau ini tidak menghitung Bapak Ibu lah yang harus menghitung ini. Jadi hitung ini jumlah ini untuk skor 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk ini skor 4 berarti 4 kali 5, 20. Ini skornya 3 itu ada 2 berarti 2 kali 3, 6. Ini 2 kali 2, 4. Ini 1. Baru jumlahnya 31. Maksimum karena ini ada 10. Sedangkan setiap butir indikator ini maksimum nilainya 4, maka 4 kali 10 jadi 40. Jadi dihitung nilai akhirnya 31 bagi 40 kali 100, 77,50%. Ini termasuk B atau baik. 77 itu ada di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk misalnya instrumen evaluasi hasil kegiatan tentang kompetensi sikap disiplin. Sama caranya tadi. Ini 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6, 2 kali 1. Jumlahnya 17. 17 semuanya ada 6. Masing-masing kalau nilainya tertinggi 4 berarti 24. 17 bagi 24 kali 100, 70,83 berarti cukup. Untuk banyak pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan ini Bapak Ibu bisa meminta hasil analisis dari masing-masing guru. Berapa persentase ketercapaian KKM per kelas, artinya berapa ketuntasan siswa per kelas. Ini setelah Bapak Ibu guru mengajar dengan setelah dilakukan tindakan, berapa aspek pengetahuan, ketuntasannya, berapa keterampilannya. Tentu ini yang diminta mengisi adalah guru-guru yang dilakukan tindakan. Kalau tindakannya pelatihan ya setelah dilatih, kalau pendampingan berkelanjutan ya setelah didampingi. Ini Bapak Ibu lakukan, kemudian dihitung berapa nilai rata ketercapaian KKM-nya. Baru nanti ini secara keseluruhan atau rata keseluruhan ini di sini ketercapaian untuk aspek pengetahuan 76,27 baik, untuk keterampilan juga 76,63 juga baik. Untuk instrumen tentang pencapaian kompetensi guru misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis HOT sama. Misalnya ini
di sini 4, di sini 3, di sini 2. Ini tentu yang mengisi bisa kepala sekolah, bisa pengawas pembina, atau bisa juga pelatih atau fasilitator jika sempat. Apalagi kalau fasilitatornya dari sekolah sendiri. Tapi kalau dari orang luar ya rasanya tidak mungkin diminta tolong itu. Ini sama caranya, ya misalnya hasil total skor yang diperoleh itu 63, maksimum ini ada 92, 92 ya, 63 per 92 kali 100 berarti 68,48. Itu juga cukup. Untuk pencapaian kompetensi guru dalam perencanaan atau merencanakan pembelajaran, sama caranya Bapak Ibu. Tidak usah saya, ini hanya contohnya saja. Jadi kalau ini karena indikatornya ini ada 11, maka masing-masing kalau maksimum 4, jadi totalnya ada 44. Perolehan jumlah skor yang diperoleh itu 33. Nah ini maaf, total skor yang diperoleh 33 bagi 44 kali 100, 75,00. Baik. Termasuk untuk student well-being-nya atau kebahagiaan murid, dampak dari kegiatan pengembangan sekolah Bapak Ibu juga dianalisis. Ini misalnya hasilnya 18 per 24 kali 100. Setelah Bapak Ibu menghitung dari masing-masing instrumen, kemudian berapa banyaknya instrumen yang mengisi, Bapak Ibu baru tuangkan ke, mungkin sebelumnya, mungkin ada yang tentang disiplin misalnya ini, sama caranya ya. Cuma di sini tidak, kemungkinan tidak semuanya indikator itu muncul dalam 1 hari misalnya. Ini kan tiap hari dinilai selama 1 minggu misalnya. Misalnya ini, nah ini memang ada 16 seluruhnya, tetapi di sini hari itu tidak ada tugas PR, sehingga tidak ada pengumpulan tugas PR, maka di sini indikator ini tidak muncul. Maka di sini jangan nanti dibagi 16, karena ini hanya ada 14 ya dibagi 14, gitu seterusnya Bapak Ibu ya. Ini untuk memberikan penjelasan tambahan saja. Sekarang kita lihat tugas 13, nah ini Bapak Ibu. Nah sekarang di sini di tugas 13 bagaimana? Nah, misalnya ini, berdasarkan hasil analisis terhadap isian data instrumen keterlaksanaan RPS oleh beberapa responden, menunjukkan bahwa semua kegiatan berjalan dengan lancar, dengan ketercapaian. Nah tentu sebelum mengatakan dengan lancar sudah tahu ini berapa ketercapaiannya. Jadi misalnya dari 3 instrumen, 3 orang yang mengisi instrumen, berapa dari ketiganya itu dijumlahkan baru dibagi 3, begitu baru cantumkan di sini. Untuk kualitatifnya cantumkan di sini. Baru tuliskan di ini monitoring keterlaksanaan kegiatan pengembangan sekolahnya itu, terutama hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan rencana. Nah untuk kompetensi kepala sekolah ya sama caranya, berapa orang yang mengisi instrumen, hitung ratanya, baru cantumkan hasil hitungannya, persennya di sini, ini kualitasnya. Nah, di sini diskusikan. Dari kegiatan ini kepala sekolah menjadi semakin apa? Artinya kan ada peningkatan dibandingkan dengan sebelum dilakukan pengembangan sekolah. Juga evaluasi hasil kegiatan RPS juga tentang kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa dari hasil analisis tadi. Berapa rata untuk pengetahuan
Dan berapa untuk keterampilan, ini yang pengetahuan, kualitasnya berapa, ini yang keterampilan. Baru jelaskan di sini peningkatan yang terjadi seperti apa. Nanti akan Bapak Ibu cantumkan di dalam hasil penelitian, hasil pengembangan sekolah Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kompetensi gurunya dalam merencanakan dan dalam melaksanakan pembelajaran, juga Bapak Ibu cantumkan di situ. Nah, ini sampai ke student well-being-nya. Jadi di sini tuh didasarkan pada berapa siswa yang mengisi instrumen, kemudian dihitung ratanya. Baru di kolom keterangan itu Bapak Ibu tuliskan atau deskripsikan tentang peningkatan-peningkatan yang terjadi. Tuh Bapak Ibu. Nah, kiranya untuk analisis pengerjaan tugas 13 menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, rasanya tidak terlalu sulit ya bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini kalau ada yang kesulitan karena kurang terbiasa dengan hitung-hitungan matematika, mudah-mudahan ini bisa membantu karenanya. Sekian kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.